Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Prince Kondo, NPM 029, Prodi Ekonomi, angkatan 2022. Mata kuliah Ekonomi Indonesia. Nah, di sini saya analisis permasalahan ketimpangan di Indonesia. Nah, permasalahan utama di Indonesia untuk meliputi kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, korupsi, serta lemahnya menegakkan hukum, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan digital. Nah, yang pertama itu jenis kebijakan. Jenis kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan di Indonesia menerapkan kebijakan pemerataan pembangunan di kesejahteraan sosial. Nah, kebijakan ini mencakup kebijakan fiskal, memprogrami bantuan sosial yang kebijakan pembangunan untuk wilayah selalu mendapatkan dana desa dan pembangunan infrastruktur, serta kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, di bidang pendidikan, kesehatan, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesempatan dan pendapat, memperkecil ketimpangan di wilayah, dan mendengarkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Baik, kita lanjut yang kedua. Nah, kedua itu kasus. Salah satu bentuk ketimpangan yang monopoli di Indonesia sudah ketimpangan membangun antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan Indonesia dan pembangunan, sehingga memiliki infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan yang lebih baik. Sebaiknya banyak daerah di luar Jawa, kawasan Jawa Timur, Indonesia masih keterbatasan akses dan kesempatan Indonesia. Nah, lanjut yang ketiga itu salah satu bentuk ketimpangan yang masih menonjol di Indonesia adalah kepentingan pembangunan. Yang ketiga itu realitas kebijakan. Kedua, kasus salah satu bentuk ketimpangan yang menonjol. Yang ketiga itu realisasi dan kebijakan. Realisasi kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk berbagai program seperti penyaluran dana desa untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin dan tertekan, serta daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program informasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Nah, kita lanjut ya keempat. Evaluasi itu secara umum kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif antara lain, namun tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun demikian, aktivitas kebijakan tersebut dapat menghadapi bantuan, lemahnya pengawasan, serta perbedaan kualitas sumber daya manusia antara wilayah. Hal ini menyebutkan ketimpangan belum dapat dalam secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, kita lanjut yang keempat itu evaluasi. Secara umum kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif antara lain, menurut tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di jumlah kendala seperti ketidaksasaran, bantuan, lemahnya pengawasan, serta perbedaan kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Hal ini menyebabkan ketimpangan belum dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, kita lanjut yang terakhir itu strategi yang sesuai. Menurut saya,
Strategi yang paling tepat untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia adalah dengan mengalihkan fokus dan bantuan jangka pendek menuju pembangunan kapasitas jangka panjang. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah tertinggal, mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Nah, serta memperkuat tata kelola pengawasan kebijakan. Selain itu, pemerintah akses teknologi digital ekonomi yang dipentingkan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan. Sampai sini